Setiap menuju ke Masjid Salman ITB untuk salat Jumat, saya selalu melihat seorang kakek tua yang duduk terpekur di depan dagangannya. Dia menjual kertas amplop yang sudah dibungkus di dalam plastik. Sepintas barang jualannya itu terasa aneh di antara pedagang lain yang memenuhi pasar kaget di seputaran Jalan Ganesha setiap hari Jumat. Pedagang di pasar kaget umumnya berjualan makanan, pakaian, DVD bajakan, barang mainan anak, sepatu dan barang-barang aksesori lainnya. Tentu agak aneh dia nyempil sendiri menjual amplop, barang yang tidak terlalu dibutuhkan pada zaman yang serba elektronis seperti saat ini. Masa kejayaan pengiriman surat secara konvensional sudah berlalu. Namun kakek itu tetap menjual amplop. Mungkin kakek itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Apalagi perkembangan teknologi informasi yang serba cepat dan instan. Sehingga dia pikir masih ada orang yang membutuhkan amplop untuk berkirim surat. Kehadiran kakek tua dengan dagangannya yang tidak laku-laku itu menimbulkan rasa iba. Siapa sih yang mau membeli amplopnya itu? Tidak satupun orang yang lewat menuju masjid tertarik untuk membelinya. Lalu lalang orang yang bergegas menuju Masjid Salman seolah tidak mempedulikan kehadiran kakek tua itu. Kemarin ketika hendak salat Jumat di Masjid Salman, saya melihat kakek tua itu lagi sedang duduk terpekur. Saya sudah berjanji akan membeli amplopnya itu usai salat. Meskipun sebenarnya saya tidak terlalu membutuhkan benda tersebut. Untuk sekedar ingin membantu kakek itu melariskan dagangannya. Seusai salat Jumat dan hendak kembali ke kantor, saya menghampiri kakek tadi. Saya tanya berapa harga amplopnya dalam satu bungkus plastik itu. 1.000 jawabnya dengan suara lirih. Oh Tuhan, harga sebungkus amplop yang isinya 10 lembar itu hanya Rp1.000. Uang sebesar itu hanya cukup untuk membeli 2 gorengan bala-bala pada pedagang gorengan di dekatnya. Uang Rp1.000 yang tidak terlalu berarti bagi kita. Tetapi bagi kakek tua itu sangatlah berarti. Saya tercekat dan berusaha menahan air mata keharuan mendengar harga yang sangat murah itu. Saya beli ya Pak, 10 bungkus, kata saya. Kakek itu terlihat gembira karena saya membeli amplopnya dalam jumlah banyak. Dia memasukkan 10 bungkus amplop yang isinya 10 lembar per bungkusnya ke dalam bekas kotak amplop. Tangannya terlihat bergetar ketika memasukkan bungkusan amplop ke dalam kotak. Saya bertanya kembali kenapa dia menjual amplop semurah itu. Padahal kalau kita membeli amplop di warung tidak mungkin dapat Rp100 satu. Dengan uang 1.000 mungkin hanya dapat 5 buah amplop. Kakek itu menunjukkan kepada saya lembar kwitansi pembelian amplop di toko grosir. Tertulis di kwitansi itu nota pembelian 10 bungkus amplop surat senilai Rp7.500. Kakek cuma ambil sedikit, lirihnya. Jadi, dia hanya mengambil keuntungan Rp250 untuk satu bungkus amplop. Yang isinya 10 lembar itu. Saya jadi terharu mendengar jawaban jujur si kakek tua. Jika pedagang nakal menipu harga dengan menaikkan harga jual sehingga keuntungan berlipat-lipat, kakek tua itu hanya mengambil keuntungan yang tidak seberapa. Andaipun terjual 10 bungkus amplop saja keuntungannya tidak sampai untuk membeli nasi bungkus di pinggir jalan. Siapalah orang yang mau membeli amplop banyak-banyak pada zaman sekarang? Dalam sehari belum tentu laku 10 bungkus saja. Apalagi untuk 20 bungkus amplop agar dapat membeli nasi. Setelah selesai saya bayar Rp10.000 untuk 10 bungkus amplop. Saya kembali menuju kantor. Tidak lupa saya selipkan sedikit uang lebih buat kakek tua itu untuk membeli makan siang. Si kakek tua menerima uang itu dengan tangan bergetar sambil mengucapkan terima kasih dengan suara hampir menangis. Saya segera bergegas pergi meninggalkannya karena mata ini sudah tidak tahan untuk meluruhkan air mata. Sambil berjalan saya teringat status seorang teman di Facebook yang bunyinya begini. Kakek-kakek tua menjajakan barang dagangan yang tak laku-laku. Ibu-ibu tua yang duduk terpekur di depan warungnya yang selalu sepi. Carilah alasan-alasan untuk membeli barang-barang dari mereka. Meski kita tidak membutuhkannya saat ini. Jangan selalu beli barang di mal-mal dan toko-toko yang nyaman dan lengkap. Si kakek tua penjual amplop adalah salah satu dari mereka. Yaitu para pedagang kaki lima yang barangnya tidak laku-laku. Cara paling mudah dan sederhana untuk membantu mereka adalah bukan memberi mereka uang. Tetapi belilah jualan mereka atau pakailah jasa mereka. Meskipun barang-barang yang dijual oleh mereka sedikit lebih mahal daripada harga di mal dan toko. Tetapi dengan membeli dagangan mereka insya Allah lebih banyak barokahnya. Karena secara tidak langsung kita telah membantu kelangsungan usaha dan hidup mereka.
Dalam pandangan saya, kakek tua itu lebih terhormat daripada pengemis yang berkeliaran di Masjid Salman. Meminta-minta kepada orang yang lewat. Para pengemis itu mengerahkan anak-anak untuk memancing iba para pejalan kaki. Tetapi si kakek tua tidak mau mengemis. Ia tetap kukuh berjualan amplop yang keuntungannya tidak seberapa itu. Di kantor saya amati lagi bungkusan amplop yang saya beli dari si kakek tua tadi. Mungkin benar saya tidak terlalu membutuhkan amplop surat itu saat ini. Tetapi uang 10.000 yang saya keluarkan tadi sangat dibutuhkan si kakek tua. Kotak amplop yang berisi 10 bungkus amplop tadi saya simpan di sudut meja kerja. Siapa tahu nanti saya akan memerlukannya. Mungkin pada hari Jumat pekan-pekan selanjutnya saya akan melihat si kakek tua berjualan kembali di sana. Duduk melamun di depan dagangannya yang tak laku-laku. Mari kita bersyukur telah diberikan kemampuan dan nikmat yang lebih daripada kakek ini. Tentu saja syukur ini akan jadi sekedar basa-basi bila tanpa tindakan nyata.